Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa saya untuk saudara-saudari sekalian. Saudara senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Bahkan apa yang saudara kerjakan, Tuhan Yesus memberkatinya. Tuhan Yesus menolong. Dan apabila saat ini saudara ada dalam pergumulan, Tuhan yang akan memberkati saudara sehingga saudara akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan juga saudara dijauhkan kiranya dari virus corona maupun virus-virus lain ataupun segala jenis penyakit apapun itu tidak menimpa kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasihi, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika di akhir pelayanan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa ketika Roh Kudus datang, maka Roh Kudus akan menginsafkan manusia akan dosa-dosa. Jadi sangat jelas saudara, orang yang berdosa akan sadar dan berbalik kepada Tuhan. Itu merupakan karya daripada Allah Roh Kudus. Bahkan anak-anak Tuhan pun ketika melakukan kesalahan dan pelanggaran, ketika mendengarkan khotbah firman Tuhan ditegur, ketika renungan pribadi membaca firman Tuhan ditegur, dan akhirnya anak Tuhan itu pun bertobat dan kembali lagi ke jalan yang benar, itu merupakan juga karya Allah Roh Kudus. Jadi sangat jelas yang membawa orang bertobat, yang membuat orang menyadari akan kesalahan dan pelanggarannya di hadapan Tuhan adalah Allah Roh Kudus. Ini adalah hak prerogatif daripada Allah Roh Kudus. Saudara, saya pun punya pengalaman ketika dulu masih belum percaya kepada Tuhan. Saya masih memeluk agama seberang. Ketika bude saya menasihati saya tetap mengeraskan hati saya. Orang tua saya menasihati saya supaya saya kembali kepada jalan Tuhan. Tetap saya mengeraskan hati. Adik saya menasihati saya dan mengarahkan saya untuk kembali kepada jalan Tuhan. Saya pun juga tetap tidak atau belum bertobat. Dan ketika kalau saya datang ke Kota Batu, kalau hari Minggu saya antar mereka ke gereja. Adik saya pernah mengajak saya untuk masuk di dalam sebuah gereja yang dia bergereja. Saya tidak mau. Dia keluar dari mobil, pintu mobil itu ditutup dengan keras dan dia berkata, "Dasar anak iblis." Saya diam saja dan saya pulang. Nanti ketika dia pulang saya jemput lagi. Jadi saudara, ketika saya bertobat di tahun 2005 akhir, ketika saya mendapatkan firman Tuhan di akhir tahun dari 1 Tesalonika pasal 6 ayat 11. Di situ saya menyadari akan kesalahan saya ketika saya membaca firman Tuhan itu. Ya, itulah pribadi saya, dan akhirnya saya pulang ke rumah dengan menangis. Saya menyadari saya orang yang berdosa. Jadi sangat jelas, orang menasehati pun, memberitakan firman Tuhan pun, kalau belum waktunya Roh Kudus, orang itu tidak akan bertobat, saudara. Jadi yang harus kita pahami dan kita mengerti bagian kita, seperti dalam 2 Timotius pasal 2 Timotius pasal 2 ayat 24 sampai 26. Bagian kita adalah ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita jangan sampai bertengkar dengan orang
yang kita injili itu, saudara. Tetapi karena kasih kita kepada orang yang ingin diselamatkan oleh Tuhan, walaupun kita kadang diperlakukan tidak baik atau ditolak, itu biasa. Tetapi kita tetap sebagai anak-anak Tuhan harus berlaku ramah, harus sabar, harus lemah lembut. Bagian saudara adalah menceritakan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Seberapapun dosa yang sedang dijalani oleh orang yang berdosa itu, ketika dia mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus, mau mengaku, maka dosanya itu dibersihkan, diputihkan kembali, disucikan. Itu semua karena karya Tuhan Yesus Kristus. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kebenaran. Bagian kita cuma memberitakan aja dengan kasih, saudara. Nanti bagian Allah Roh Kudus sendiri yang mengambil bagian. Kadang kita anak-anak Tuhan berusaha mengambil bagian Allah Roh Kudus. Bagian kita cuma bersaksi dan memberitakan firman Tuhan dengan kasih, dengan lemah lembut. Itu saja bagian kita, saudaraku. Yang kedua, saudara, kedatangan Allah Roh Kudus ke dunia ini selain menginsapkan manusia akan dosa-dosa, Allah Roh Kudus juga membawa orang kepada pengertian, kepada kebenaran. Bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan tubuhnya sebagai kurban, itu berkenan di hadapan Allah. Jadi pengampunan dosa jalan satu-satunya melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Dan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan harus bertobat. Dan saudara bisa meresponi itu. Itulah karya Roh Kudus yang membawa kita kepada pengertian bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya pribadi yang bisa memberikan pengampunan dosa kepada umat manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus juga memberikan pengertian kepada manusia bahwa pribadi Tuhan Yesuslah satu-satunya harapan untuk menjadi pribadi yang benar di hadapan Bapa. Dan yang ketiga, peran daripada Allah Roh Kudus membawa pengertian, pemahaman kepada umat manusia akan adanya penghakiman. Kalau iblis sudah ditaklukkan, dikalahkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melakukan misinya di atas kayu salib dan kuasa kebangkitannya. Allah Roh Kudus mengingatkan, meyakinkan kepada kita manusia bahwa ada penghakiman setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa. Allah Roh Kudus juga meyakinkan kepada umat manusia ketika setelah dalam masa penghakiman itu akan ada hukuman yang kekal, hukuman yang ngeri, penderitaan yang amat sangat, yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia, dan sifatnya itu adalah kekal, tidak akan ada ujungnya. Allah Roh Kudus meyakinkan supaya manusia tidak masuk ke tempat penghakiman yang disediakan oleh iblis dan anak buahnya dan orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, dan hidupnya juga tidak di dalam kebenaran. Jadi sangat jelas, saudara, Roh Kudus itulah yang menginsapkan manusia akan dosa. Begitu juga ketika Paulus pada waktu itu ingin menganiaya jemaat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat ke-5. Akhirnya Rasul Paulus bertobat karena karya daripada Allah Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara, bagian saya dan saudara adalah tetap memberitakan firman Tuhan dengan kasih,
Kita bersaksi bahwa kita sudah memiliki kepastian masuk di dalam kerajaan surga. Kita bagikan berita itu bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus berapapun dosa, ketika mau mengaku salah di hadapan Tuhan, maka akan ada pengampunan dosa. Dan ketika percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, kita percaya secara pribadi, maka Dia adalah Allah yang akan menyelamatkan kita di masa penghakiman itu. Kita sampaikan dengan kasih, dengan ramah, dengan lembut, dengan sabar. Walaupun mungkin ada penolakan, itu biasa dalam memberitakan firman Tuhan, tetapi jangan pernah memaksa. Ada bagian Allah Roh Kudus, kita serahkan kepada Allah Roh Kudus. Bagian kita adalah hanya taat, mengikuti perintah Tuhan, bahwa firman Tuhan harus diberitakan sampai ke ujung bumi, supaya segala suku, segala bahasa, segala bangsa bertekuk lutut mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan memampukan saudara sebagai pengikut-pengikut Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, dan Allah Roh Kudus pasti akan berkarya secara luar biasa. Dan akhirnya kita bersukacita, kita melihat banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara, memberkati kehidupan saudara, hikmat Tuhan menyertai kehidupan saudara, bahkan karunia-karunia rohani menyertai kehidupan saudara. Berkat jasmani dan rohani Tuhan limpahkan kepada kehidupan saudara dan keluarga saudara. Perlindungan, penjagaan dan proteksi daripada Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara dan keluarga saudara. Bahkan berkat damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal Tuhan berikan kepada saudara. Berbahagialah orang yang senantiasa dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.